Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami kelompok 6 diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi kami yang berjudul aktivitas berbicara di depan umum. Dengan kami sebagai pemateri, Widya Safitri Arianti dengan NIM 1190183000109 dan saya sendiri Putri Nurfarahina Farhat dengan NIM 1190183000118. Untuk pembahasannya, next. Untuk materi pembelajarannya ada aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Widya Safitri. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi aktivitas berbicara di depan umum. Yang pertama itu ada pengertian berbicara. Berbicara adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan berbicara ini merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Kemudian yang kedua itu ada pengertian kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara itu merupakan kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Selanjutnya ada pengertian berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang harus kita kuasai dalam kehidupan kita. Karena pasti kita harus berbicara di hadapan sejumlah orang untuk menyampaikan pesan, pertanyaan, tanggapan, atau pendapat kita tentang sesuatu hal yang kita yakini. Hal paling penting dalam persiapan kita untuk berbicara di depan umum adalah membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan emosi. Kemudian berbicara di depan umum ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi, memberi pengetahuan, dan juga menjelaskan suatu proses. Hal yang next. Selanjutnya ada aktivitas berbicara di depan umum. Aktivitas berbicara di depan umum itu bisa terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan yang bersifat informatif atau informative speaking. Yang kedua, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan atau fellowship speaking. Yang ketiga adalah berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk atau persuasive speaking. Dan yang keempat adalah berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan atau deliberative speaking. Selanjutnya, situasi juga dikelompokkan ke dalam jenis berbicara di depan umum menurut Tarigan. Yang pertama itu ada kuliah, ceramah atau lecture. Yang kedua, ceramah tentang perjalanan atau travelog. Yang ketiga, pengumuman, pemberitahuan dan maklumat atau announcement. Yang keempat, laporan atau report. Yang kelima adalah instruksi, pelajaran dan pengajaran atau instruction. Yang keenam, pemberian suatu pemandangan atau adegan atau description of scenes. Yang ketujuh adalah pencalonan, pengangkatan, dan juga penunjukan atau nomination. Dan yang kedelapan adalah pidato atau eulogi. Next.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Widya Savitri yang telah memaparkan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Sekarang itu ada jenis-jenis berbicara di depan umum. Nah, seperti yang kita tahu, kalau berbicara di depan umum itu terdapat ada dua jenis ya. Yang pertama itu berbicara di depan umum secara formal atau resmi. Yang kedua ada berbicara di depan umum secara non formal atau tidak resmi. Nah, bagaimana sih itu berbicara formal atau resmi gitu ya? Nah, berbicara formal atau resmi itu merupakan kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan ya tentunya. Nah, kegiatan berbicara formal ini biasanya dilakukan dalam situasi resmi dan melibatkan audiens dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Nah, oleh karena itu seorang calon pembicara di depan umum atau formal ini perlu gitu mempersiapkan diri sebelum kegiatan berbicara itu berlangsung, khususnya kayak terkait dengan situasi tempat pembicaraan, siapa dan bagaimana pengetahuan si audiensnya, dan penguasaan materi yang akan disampaikan, serta penguasaan gaya berbicara yang meliputi penggunaan bahasa dan non-kebahasaan gitu ya. Berbicara di depan umum ini dalam lingkup resmi itu terbagi menjadi banyak sebenarnya ya. Yang pertama itu di sini ada konferensi. Nah, mengapa konferensi ini kemudian menjadi termasuk ke dalam berbicara depan umum formal? Karena seperti yang kita tahu konferensi ini kan rapat ya, atau umumnya itu adalah pertemuan gitu untuk berunding atau bertukar pendapat gitu mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama gitu, atau lebih mudahnya gitu ya kita sebut sebagai musyawarah gitu. Nah, yang kedua ada diskusi panel. Nah, diskusi panel ini mungkin jarang terdengar ya oleh kita semua gitu. Istilah umum dari diskusi panel ini sebenarnya adalah dunia kajian gitu, dunia kajian yang merujuk kepada pertukaran gagasan publik nih, yang memungkinkan mendatangkan para ahli dan penonton atau pendengar untuk mendiskusikan topik-topik tertentu gitu. Nah, diskusi ini itu nanti ada sekelompok orang yang bernama panelis yang di dalamnya itu membahas tema tertentu yang sedang menjadi perhatian umum nantinya gitu. Nah, yang kedua ada simposium. Sama nih, seperti sebelumnya, seperti diskusi panel, simposium juga kan jarang gitu ya didengar oleh orang. Bagaimana sih, apa sih gitu simposium ini gitu. Simposium itu adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat gitu, mengenai topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik-topik yang sama gitu. Artinya, setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal ya yang menurut pandangan mereka masing-masing gitu. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam simposium ini sama kayak kita presentasi, ada pembicara utama, ada penyangga, ada moderator, dan tentunya ada peserta ya. Mengapa ada pembicara utama? Nah, pembicara utama ini adalah tugasnya itu dia tuh menyampaikan pandangannya gitu terhadap suatu topik yang sedang dibahas gitu. Adapun penyangga, orang ini adalah bertugas untuk menyanggah. Iya, berangkat ya. Ya dong, cewek berdua. Gitu. Dan yang ketiga itu moderator. Nah, moderator ini Ngaji. yang kita tahu moderator itu adalah orang yang misalnya mengarahkan jalannya pembicara gitu atau pertanyaan dan sebagainya, serta peserta atau pendengar gitu adalah orang yang menyaksikan acara dan berhak untuk mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dibahas gitu setelah pembicara dan penyangga selesai membahas hal-hal tersebut tentunya gitu. Nah, yang keempat itu ada pidato. Nah, seperti yang udah kita tahu pidato itu kan sangat umum ya. Nah,
kita tahu sendiri kalau pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak gitu untuk menyatakan sambutan-sambutan, memperingati hari-hari besar itu dan berbagai bentuk kegiatan lainnya gitu. Next, Hil. Nah, yang kedua ada berbicara di depan umum atau non formal, tidak resmi ya. Nah, ini tuh adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan gitu. Dalam hal ini yang diutamakan adalah komunikatif, yaitu pendengar dapat memahami pesan dengan jelas seperti yang dimaksud pembicara gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu kegiatan berbicara yang digunakan ya ini gitu adalah kegiatan non formal gitu atau tidak resmi seperti itu. Nah, berbicara di depan umum dalam lingkup tidak resmi juga ada banyak gitu macamnya. Yang pertama adalah kelompok studi atau study group gitu. Kalau kelompok studi kan palingan kita membahas bahasan tersebut itu hanya kepada grup kita gitu, kelompok kita gitu. Ya itu termasuk non formal ya karena bagi segelintir orang aja gitu. Terus ada kelompok pembuat kebijaksanaan atau policy making groups gitu, sama seperti study group. Mungkin kalau pembuat kebijaksanaan ini kan kelompok tertentu gitu yang membuat kebijaksanaan tertentu. Nah, yang ketiga ada percakapan pun termasuk ke dalam non formal ya karena itu hanya terjadi bagi segelintir orang aja gitu yang ingin membahas bahasan tertentu gitu. Lanjut. Next, Hil. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara gitu. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini apa sih gitu? Nah, faktor internal ini itu adalah faktor yang merupakan segala potensi yang ada di dalam diri seseorang gitu. Meliputi faktor fisik ataupun non fisik atau yang biasa disebut psikis ya. Nah, faktor fisik itu apa sih faktor fisik itu gitu? Faktor fisik ini merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang ada di dalam si pembicara gitu, seperti suara, lidah, gigi, ataupun bibir gitu. Sedangkan faktor non-fisiknya atau psikisnya merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang yang berbicara ini dan tidak berhubungan dengan fisik gitu. Nah, di sini ada contoh non-fisik atau psikisnya ya. Tadi kan contoh fisiknya itu ada pita suara, lidah, gigi atau bibir ya. Kenapa meliputi hal fisik tersebut itu karena kalau misalkan ada yang bermasalah di pita suara atau lidah, gigi dan bibir pun itu akan mengganggu si pembicara untuk menyampaikan pembahasannya gitu. Nah, kalau psikis itu diantaranya ada kepribadian karisma. Nah, kepribadian karisma ini apa sih? Kepribadian karisma ini adalah kepribadian yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara orang ini dalam berbicara gitu. Nah, yang kedua ada karakter nih. Nah, karakter ini adalah hasil dari cara berpikir atau berperilaku seseorang. Jadi karakter itu dimulai dari pola pikir yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan. Yang kalau yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi habits atau kebiasaan bagi orang tersebut gitu. Nah, karakter ini mempengaruhi kebahasaan ya tentunya. Kenapa? Karena dia itu menyangkut pada perbuatan, perasaan, dan pikiran seseorang gitu. Misalnya karakter periang, penyedih, pemberani, teliti, dan sebagainya itu kan dapat kita lihat ya dalam pembicara-pembicara gitu. Misalkan yang lagi bawain si pembicara ini yang lagi bawain topik pembahasannya ini lagi sedih. Jadi mungkin itu berpengaruh ke perasaannya dan tanpa sadar dia bawa gitu ke dalam proses dia berbicara tersebut. Itu pasti kan kelihatan ya sama audiens, atau dia pemberani atau orangnya itu bersemangat gitu, karakternya bersemangat. Tentunya dia
dalam membawa bahasannya, membawa dia, pembawaan dia dalam pembahasannya tersebut, dia akan lebih bersemangat gitu. Itu bisa dilihat dari cara dia membawakan pokok pembahasan di saat dia berbicara di depan umum tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada bakat atau talenta. Nah, bakat kan itu adalah suatu anugerah ya dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Nah, kita tahu sendiri gitu kalau bakat itu muncul karena pada dasarnya ada gitu. Nah, di sini juga kita bisa tahu gitu bakat seseorang berbicara gitu dari cara penyampaiannya gitu. Nah, yang terakhir ada yang belum terakhir ya, ada tingkat intelijensi gitu. Nah, tingkat intelijensi ini apa sih gitu? Tingkat intelijensi ini adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah gitu, berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Secara pembawaannya, misalkan si pembicara ini membawakan pokok bahasan gitu di depan umum. Nah, dia tuh pembawaannya bisa terarah gitu, terus berpikirnya rasional atau misalkan menanggapi penanya-penanya dengan tenang gitu kan, itu efektif gitu ya. Nah, itu tingkat intelijensi gitu. Nah, yang selanjutnya ada kreativitas. Kenapa kreativitas ini masuk juga ke dalam faktor internal? Ya karena kreativitas itu memiliki kedudukan yang mungkinnya hampir sama gitu dengan intelijensi gitu. Karena kreativitas itu adalah salah satu ciri dari berpikir intelijen, karena keduanya merupakan manifestansi dari berpikir kognitif gitu. Nah, berpikir kreatif ini kalau diasah gitu akan mampu memunculkan keterampilan-keterampilan tertentu pada individu, termasuk keterampilan berbicara seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah segala sesuatu di luar diri orang tersebut, seperti itu. Kayak misalkan lingkungan atau habits gitu yang tanpa sadar ada gitu. Seperti itu. Next, selanjutnya. Sekian materi dari kelompok kami. Mungkin ada dari Pak Dindin untuk menambahkan, Pak, atau teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat. Saya yang bertanya ya, Putri ya. Saya yang bertanya. Boleh, Pak. Baik, terima kasih kelompok 6 yang sudah memaparkan, masih konteksnya dalam judul besar keterampilan berbicara, makalah ketiga dari kelompok keterampilan berbicara. Teman-teman sekalian, silakan yang akan bertanya, jangan lupa untuk menuliskan pada kolom pertanyaan, sudah ada 2 penanya ya. Untuk kelompok Putri silakan ditutup dulu sebelum kita lakukan feedback dari materi yang sudah kita bahas. Baik teman-teman, itu tadi materi dari kelompok 6 yang kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.